Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohonnya kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang dikasihi dan kasih Tuhan, dalam kesempatan homili ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, saya akan mengajak panjenengan semua, Anda semua, untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Yang kedua, tentu juga saya ingin menyampaikan apa yang menjadi maksud kedatangan saya di hadapan panjenengan semua dengan tim kami yang tadi ada di luar dan berpakaian putih itu. Saudari dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui sabda Tuhan hari ini pun sungguh kita diajak untuk merenungkan kemurahan hati dalam hidup kita. Sebagaimana dalam Injil tadi dikisahkan ketika Petrus datang kepada Yesus dan berkata dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Itulah yang menjadi pertanyaan Petrus. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus? "Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, tentu apa yang menjadi jawaban Yesus ini tentu juga membuat kaget bagi Petrus yang bertanya kepada Yesus hal pengampunan dosa. Barangkali memang itulah yang menjadi kebiasaan orang-orang pada waktu itu di Palestina. Ketika orang pun juga berbuat kesalahan kepada orang lain,
Tentu bahwa orang itu juga memberi waktu atau memberikan kesempatan dengan waktu atau yang terbatas. Hal yang pengampunan intinya bahwa orang-orang pada waktu itu mempunyai keterbatasan atau kesabaran dalam pengampunan kepada orang lain. Maka melalui sabda Tuhan hari ini pun sungguh Yesus mengajarkan tentang hal yang baru. Bahwa Yesus datang ke dunia membawa ajaran baru, yaitu bahwa Yesus mengajarkan hal cinta kasih. Supaya sungguh kita pun juga mampu untuk mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita. Dan tentu kasih Tuhan tentu tidak batas bagi kita. Sebagaimana tadi yang dikatakan Yesus, bahwa hal pengampunan itu tidak hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ini melambangkan ketidakterbatasan akan pengampunan. Dan tentu alasannya apa kalau kita pun juga mengampuni saudara kita itu tanpa batas. Karena Tuhan sendiri telah menganugerahkan pengampunan dosa-dosa kita pun juga tanpa batas. Bahwa Tuhan pun juga akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita pun juga senantiasa datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, mohon belas kasih akan dosa-dosa kita. Namun seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita apa? Ya, kita itu mungkin ketika orang lain berbuat salah, kita dipenuhi dengan dendam kesumat. Kita marah sekali. Sehingga barangkali kemarahan itu sampai tertanam dalam hati. Ya, sampai 7 keturunan. Kalau bahasa Jawanya sampai ngigit-ngigit. Itu barangkali yang mungkin juga terjadi. Nah, panjenengan pun juga mengalami ketika ada saudara yang membuat kesalahan kepada panjenengan pun juga masa jengkel, sampai marah sekali. Sampai barangkali ora pisan-pisan ngampuni. Namun seringkali itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita pun juga seringkali memberikan pengampunan secara terbatas. Ya. Ketika orang lain bersalah, ya wis tak kei kesempatan pisan, pindo, ping telu. Nah, kalau udah 3 kali, wah sudah jengkel sekali, udahlah. Leh luweh kalau apa, pokoknya saya tidak akan mengampuni. Barangkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun sabda Tuhan hari ini juga mengajak kepada kita tentang hal yang baru. Bahwa alasan kita untuk mengampuni saudara kita itu juga menjadi sana bagaimana kalau kita pun juga mengampuni dosa-dosa atau kesalahan orang lain. Maka kita pun juga akan diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan. Bahwa kalau kita juga tanpa batas mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan pun juga akan mengampuni tanpa batas kepada kita semua. Kita percaya bahwa hidup ini adalah milik Tuhan sebagaimana dalam bacaan pertama. Maka kita pun juga tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau keinginan diri kita sendiri. Namun bagaimana kita pun juga diajak untuk senantiasa hidup di jalan Tuhan. Bahwa Tuhan telah memanggil kita, Yesus pun juga telah mengatakan, kalau menjadi muridku, maka engkau juga harus mau menyangkal diri, memanggut salib dan mengikuti aku. Dan hal yang ketiga dalam hal menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus berarti juga melaksanakan apa yang tentu dijalankan oleh Yesus. Yesus sendiri telah memberikan teladan bagaimana Yesus itu juga senantiasa memberikan belas kasih atau pengampunan bagi musuh-musuhnya. Bahkan ketika dalam akhir-akhir hidupnya di kayu salib pun ya, Yesus pun juga berdoa bagi musuhnya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan ini sungguh menjadi teladan bagi kita. Yesus dalam mengajarkan pun tidak hanya dalam kata-kata, tetapi Yesus pun juga melaksanakan apa yang diajarkan itu, yaitu senantiasa berbelas kasih kepada siapapun tanpa batas. Bahkan Yesus pun juga mendoakan bagi musuh-musuhnya. Semoga kita pun ya, juga didorong oleh karunia Roh Kudus sehingga kita pun juga menjadi pribadi-pribadi yang mudah berbelas kasih kepada sama kita. Kita pun juga tidak awal dalam memberikan pengampunan atau kesalahan orang lain. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita pun juga akan memperoleh pengampunan Tuhan juga tanpa batas.
Itulah yang tentu yang bisa kita renungkan dari sabda Tuhan hari ini. Hal yang kedua, tentu saya akan menyampaikan apa yang menjadi maksud kedatangan saya di tempat ini ya. Barangkali tadi penjelasan sudah menerima ini ya, sampun? Sebagian banyak sudah menerima ya. Baik, semoga itu tadi sempat dibaca ya, dibaca, diisi. Juga ya, kita berlomba untuk sepanjang-panjang mungkin nolnya sepanjang mungkin. Supaya apa yang menjadi harapan gereja Berayut itu juga gereja kita ya. Sebagaimana dulu ketika saya 12 tahun yang lalu saya di tempat ini sering pergi ke Jakarta atau pergi kemana itu juga kemana-mana saya juga berkata gereja Marganingsih Kalasan itu juga gereja kita. Sehingga sungguh banyak orang pun juga murah hati kepada paroki Marganingsih pada waktu itu ya. Semoga umat Marganingsih pun juga bermurah hati kepada paroki Santo Yohanes Paulus II Berayut ya. Semoga apa yang menjadi tujuan untuk mewujudkan paroki Berayut, karena paroki Berayut itu belum punya gereja induknya. Gereja induk yang sekarang sudah ditetapkan oleh Bapak Uskup di Tambak Rejo itu daya tampungnya masih sekitar 250 sampai 300. Padahal sudah terlanjur ditetapkan sebagai paroki. Nah, maka yang menjadi maksud kehendak keuskupan supaya ketika beliau Monsinyur itu telepon pada saya ketika saya masih kasih tahun rohani ya, Romo jenengan kula pindahkan Berayut nggih. Wah, nggih, matur nuwun Monsinyur. Saya juga senang dipindah dari seminari ke paroki. Nah, tapi ada catatan kakinya ya. Berayut Pak ditambah kados paroki sanesipun kemawon. Loh. Memangnya kados pundi Berayut? Nah, kasarannya nggih, datang dan lihatlah. Oh. Ternyata paroki Berayut memang dulu seperti paroki-paroki diaspora ya. Nah, wilayah-wilayah itu seperti paroki-paroki mini. Tapi kalau itu dilanjutkan tentu tidak baik untuk gereja model gereja Katolik karena paroki ya adanya paroki teritorial, tidak ada paroki diaspora. Dan saat ini yang sudah ditetapkan oleh Monsinyur sejak tanggal 7 Maret gereja Santo Yohanes Paulus II Berayut itu akan dibangun di Tambak Rejo. Dan saat ini kita masih berjuang dalam tahap untuk pembebasan tanah. Kami sudah menandatangani ya akad perjanjian itu di depan notaris dan kami diberi waktu dan kesempatan oleh penjual itu sampai dengan bulan Desember. Kami masih kekurangan 1,5 M. Nah, sebenarnya kalau kami hutang paroki Kalasan itu punya duit. Tapi semoga panjenengan pun ya juga bermurah hati untuk membantu supaya apa yang menjadi tujuan kita untuk mewujudkan paroki Berayut menjadi paroki-paroki seperti juga paroki Kalasan itu nanti dapat segera terwujud berkat dukungan panjenengan semua. Bahwa siapa yang memberi akan menerima. Siapa yang memberi banyak juga akan menerima banyak. Siapa yang memberi sedikit akan menerima sedikit. Itulah yang tertulis juga dalam kitab suci. Maka berlomba-lombalah. Itu tertulis dalam kitab suci loh. Saya lupa di mana, tetapi bahwa itu ada tertulis dalam kitab suci. Ya, bahwa sungguh inilah saya mengajak penjelasan untuk mencari kerajaan Allah. Siapa yang mencari kerajaan Allah semuanya juga akan ditambahkan. Bahwa tidak ada para donatur itu yang berkekurangan ya. Bahwa donatur itu dalam banyak pengalaman mereka juga semakin tumbuh, juga semakin berkembang dalam hidup serta usahanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita hening, kita resapkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kita mendengar sabda